Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini kita akan mengambil kesimpulan dan rekomendasi dari hasil latihan yang sudah dilakukan kawan-kawan supaya mengetahui nanti persiapan untuk di tes terakhir Bapak Ibu. Untuk itu ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan klik subscribe, like, dan lonceng. Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita bahas dari hasil rekomendasi yang pertama terkait dengan soal pencerminan ya. Soal pencerminan ini nilai tertinggi 100, nilai terendah 0, rata-rata 58,65. Yang dapat nilai pencerminan 100 itu ada Pak Sahrudin dari Lampung Selatan, Dr. Andes Maningsih, nggak tahu nih, ada Donat Tripsi Kreme, itu namanya bener apa enggak kira-kira ini ya. Namanya kok donat. Kemudian Tepuri Ali, kemudian Iketut Partama, Pak Budi, Pak Khalid, Pak Prasetyo, Pak Sabar, Pak Kholis, Bu Ainur. Ainur itu Bu atau Pak ya. Kemudian Bu Tia, ini dari Sidoarjo Bu Tia ya. Oke, selamat dan sukses. Ini nilai rata-rata 58,665 ya, masih banyak nilai di bawah itu. Kita lihat di sini banyak nilai di bawah 58 ya, masih banyak. Kemudian nilai di apa ini? Analisis penalaran angka yang nilai 100 Bu Enceng, Bu Widya dan Bu Ita. Bu Ita ini dosen kayaknya ya, dosen. Ini dapat nilai 100, rata-ratanya 60,90. Lebih banyak lebih bagus ya, nilainya malah lebih bagus ini. Kemudian yang berikutnya itu eh, nilai dari memilih bentuk. Nah, ini kemarin juga banyak yang kendala. Ini ternyata tapi rata-rata nilainya sudah besar. Kita lihat banyak nilai di atas 80, 90 banyak sekali ya. Seperti itu. Rata-ratanya 62,69. Kemudian nilai tertinggi 100, terendahnya 15. Nilai 100 Pak Holis, Bu Eti Rohaiti, Bu Tia dan Bu Ita ya. Itu yang dapat nilai 100. Kemudian yang berikutnya nilai dari analisis kuantitatif ya, subtes 5, nilai tertinggi 100, terendah 15, rata-rata 51. Termasuk lumayan lumayan berat kalau melihat ini ya. Ini Pak Holis nilai 100. Kemudian TKB analisis spasial yang bentuknya kubus ya. Bentuknya kubus di sini nilai tertinggi 100, terendah 15, nilai rata-rata 61. Di sini Pak Sahrudin dan Pak Gidi. Pak Sahrudin dari Lampung Selatan, Pak Gidi ini dari pengawas PAI ya, pengawas PAI dari Tangerang. Oke. Kemudian eh, nilainya sudah lumayan, ini lumayan besar ya, artinya banyak nilai 80 sudah banyak. Kemudian di sini eh, apa namanya untuk yang eh, nilai berpikir kritis ya, ini logika berpikir kritis. Nilai tertinggi 85 Pak Anjah, ini dari PAI Tangerang juga ini. Kemudian terendah 37,68. Jadi kesimpulannya, yang paling dianggap sulit oleh kawan-kawan adalah soal tes logika berpikir kritis. Nah ini kalau yang penilaian saya, artinya menjawab 5 benar semua dengan menjawab 20 tapi benar 5 itu sama. Ya. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu mencermati dari sini, tapi kan saya nggak tahu ya penilaian di sana seperti apa, nggak tahu. Kalau melihat dari penilaian saya, artinya di sini lebih baik mengerjakan 10 benar semua daripada ngerjakan 20 tapi benernya 5 ya kan. Seperti itu. Artinya Bapak Ibu mungkin kalau terlalu buru-buru karena terlalu waktu sehingga Bapak Ibu ngawur itu akan lebih jelek nilainya daripada Bapak Ibu benar-benar dapat 10 itu lebih bagus nilainya gitu ya. Artinya kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh nggak buru-buru dan tapi tepat ya, tapi nggak buru-buru bukan berarti lambat-lambat ya, tapi tetap harus berpikir cepat, tapi nggak terlalu buru-buru. Misalkan dapat 15 selesai waktunya habis, tapi benar-benar itu jawaban benar, itu akan lebih baik. Itu Bapak Ibu, itu rekomendasinya saya seperti itu ya, gitu. Kemudian kalau dari non kognitif, karena non kognitif itu adalah kepribadian dan ada di sini yang tidak saya lakukan latihan adalah penilaian terkait dengan kemampuan pengetahuan akreditasi. Nah, ini tidak saya
tes karena memang waktunya saya juga mepet, nggak bisa menyiapkan soal-soal untuk itu, sehingga saya tidak membuat ke sana. Nah, cuman kalau pengetahuan akreditasi itu tidak terlalu sulit, tapi kalau saya lihat dari soal-soal yang kemarin dilakukan oleh Mas Andri di AFSI itu ternyata banyak yang keliru ya, banyak jawaban yang keliru di situ juga. Artinya perlu Bapak Ibu untuk menyempatkan diri membaca terkait dengan tentang akreditasi ya. Mulai kajian akademiknya ya, landasan filosofisnya, landasan psikologisnya, kemudian mekanisme apa namanya akreditasi yang baru, kemudian sistem akreditasi yang baru, kemudian apa dasar hukum tentang peraturan akreditasi yang baru ya, itu benar-benar sampai tentang persekoran itu dikuasai Bapak Ibu. Karena nggak jauh beda sih. Kemudian untuk Sispenat nggak terlalu sulit, Bapak Ibu bisa ada panduannya, bisa dilihat sedikit sekali ya. Dan kalau kita sudah membaca, insya Allah ada soal nggak terlalu sulit ya. Itu barangkali rekomendasi saya, Bapak Ibu, masih ada waktu hanya beberapa menit untuk belajar, tingkatkan untuk dibaca ulang sekilas, yang mungkin YouTube-YouTube itu bisa dibuka lagi untuk memahami ya. Untuk yang penalaran berpikir kritis, kalaupun mungkin nanti terpaksanya harus nilai kecil, Bapak Ibu harus bisa ngambil yang lain, yaitu apa namanya pencerminan. Pencerminan itu termasuk banyak sekali yang nilai 100. Ini artinya lebih mudah ya. Kalau saya lihat ini banyak sekali nilai 100. Dan nilai 90, 80 banyak. Jadi kalau saran saya ini jangan sampai nilainya kecil. Kejar yang tentang pencerminan. Bagi yang belum silahkan lihat di YouTube-nya juga sudah ada. Adapun yang lain ini cuman ada 3 orang yang 100, yang ini ada satu, dua, tiga, empat, ada 4. Ini yang memilih bentuk. Nah, memilih bentuk itu sebenarnya kalau melihat dari rata-rata tinggi, Bapak Ibu. Kalau melihat dari rata-rata tinggi 62, sekian, sementara kalau di pencerminan itu hanya 58,65. Artinya di memilih bentuk ini lebih mudah daripada pencerminan dinilainya seperti itu ya. Walaupun mungkin belum tentu, kalau saya menilai justru lebih mudah di pencerminan daripada memilih bentuk ya, gitu, karena lebih cepat gitu ya. Tapi fakta ini nggak bisa mengingkari, inilah fakta bahwa rata-rata tertinggi adalah di memilih bentuk. Kesempatan ini ambil Bapak Ibu untuk memilih bentuk, yang konsen saja, nggak perlu susah karena hanya melihat saja mata yang kita gunakan. Kemudian yang analisis penalaran angka ini nilainya juga tinggi. Analisis penalaran angka itu hanya jika intinya jangan lupa X kurang dari 0, Y kurang dari 0, atau X lebih besar dari 0, itulah penentunya di sana ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya 62 yang tadi, kemudian yang sini 51 ya termasuk kecil. Kemudian rata-rata 61 ini termasuk besar, yaitu tentang analisis spasial. Alhamdulillah dari kubus ya Bapak Ibu, yang jaring-jaring kubus itu berarti berhasil Bapak Ibu, nilainya lumayan besar 61,56. Jadi dibandingkan pencerminan lebih mudah ini dinilai kalau dilihat dari sini ya, rata-ratanya lebih lumayan besar. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk tetap mencoba dan mencoba ya. Masih ada kesempatan waktu. Sekarang masih jam 6, jam 6 ya, kurang. Ya, masih ada kesempatan Bapak Ibu. Itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.